wabarakatuh. Untuk muda-mudi IM dan teman-teman semua, sini saya coba bikin software PSIM Tools. Tujuannya untuk self assessment untuk penilaian mandiri terhadap 18 elemen di PSIM. Adapun elemen-elemen yang sudah kita ketahui di sini ada kepemimpinan dan akuntabilitas, kebijakan PSIM, kepatuhan terhadap regulasi, organisasi dan kompetensi, terus sampai ke elemen 18. Nah, dari 18 elemen ini tentu kita mempunyai rule masing-masing, siapa yang mengisi atau melakukan assessment, self assessment dari setiap elemen ini. Nah, di sini yang menarik adalah kita bisa coba untuk membuat rasci sendiri. Ya, idealnya adalah rasci matrik sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini ya, rasci matrik untuk kepemimpinan dan akuntabilitas. Di sini kita bagi menjadi beberapa account ya, account yang terkait dengan operasional, terus human capital dan business service, kemudian QHSSE, infrastruktur manajemen dan technical management. Nah, di sini ada kelihatan dari rasci matriknya. Kepemimpinan dan akuntabilitas ini masuk operasional sebagai support, kemudian HSBC sebagai consult, QHSSE sebagai accountable dan responsibility, IM information, dan TM juga sebagai sebagai information saja. Kemudian untuk yang lain kita lihat di sini ada rascinya. Ini masing-masing sudah ada rasci matriknya untuk setiap elemen. Kita lihat di sini. Nah, setiap elemen ini tentunya punya beberapa persyaratan untuk mencapai angka di 100% comply. Nah, ini bisa kita self assessment. Di sini ada menu self assessment ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang menu-menu ini. Oke, menu pertama ini adalah logo Pertamina Gas, kemudian ini PSIM Tool, ini moto kita, kemudian di sini adalah account kita. Nah, di sini ada notifikasi di inbox ketika ada inbox terkait dengan verifikasi dari dari auditor. Ya. Nah, ini kemudian ini menu dashboard. Menu dashboard ini berisi beberapa elemen yang tadi kita sebutkan. Kalau kita klik ini mulai dengan assessment nomor 1, yaitu kepemimpinan dan accountability. Kemudian di sini self assessment ini bisa juga langsung ngambil dari menu self assessment ini ya, atau langsung dari dashboard. Ini kita bisa klik. Nah, di dashboard ini ada skor nilai rata-rata ya, karena di sini ada 5 persyaratan ya. Di sini ada 5 persyaratan gitu. Nah, ini jadi kalau kita klik ya, misalnya di sini lah kita klik di kepemimpinan, langsung aja kita ngambil dari dashboard ya, bukan dari menu. Nah, kita ngambil dari dashboard langsung kita klik di sini. Oke, nah kepemimpinan ini untuk kepemimpinan dan akuntabilitas ya di sini. Karena ini kita menggunakan administrator, jadi kita bisa mengisi ya. Seharusnya ini yang mengisi adalah QHSSE sesuai dengan rasci matriknya. Nah, ini kalau kita lihat mode administrator ini full access, tapi pada dasarnya adalah isian ini hanya untuk QHSSE ya sebagai responsibility-nya. Oke, di sini ada beberapa persyaratan dan pertanyaan yang terkait dengan elemen kepemimpinan dan accountability. Jadi di sini berdasarkan matrik yang sudah di-share ke teman-teman di PSIM, ini ada pertanyaan 1.1 adalah menyusun dan menetapkan kebijakan PSIM, sasaran strategi, sasaran bisnis, dan pengelolaan PSIM. Auditor protokolnya adalah apakah perusahaan telah menetapkan RJPP, RKAP, KPI, dan sistem pengelolaan PSIM. Nah, kriteria penilaiannya juga sudah ada di sini. Nanti kita self assessment aja gitu loh, seberapa persen kita sudah memenuhi kriteria dari penilaian ini. Ya, kalau 100% kita klik aja 100% gitu loh. 75%, 75. Ini bisa langsung diklik ya. Kemudian di sini kondisi saat ini dan evidence. Tentu kita butuh evidence ya untuk membuktikan bahwa apa yang kita sebutkan kriteria penilaian itu sudah masuk gitu. Misalnya kita deskripsi tulis gitu, semua kriteria terpenuhi, lihat evidence. Nah, oke. Nah, kalau misalnya tidak ada gap ya kita anggap tidak ada gap. Kalau misalnya ada gap, misalnya kurang bagian misalnya kurang bagian prosedur,
prosedur. Oke, gitu misalnya. Nah ini bisa upload file ya. Kita coba upload file. Kita upload file, misalnya apa aja ya, inilah ya. Upload filenya tentang baterai. Jadi ini ada upload file, ini udah berhasil diupload ya. Ini bisa multi file ya untuk sebagai evidence-nya. Nanti upload file itu nanti disimpan sesuai dengan direktorinya. Ini contohnya, ini saya kasih ya direktorinya di sini. Nah, ini direktori upload file itu ada di D. Di sini ada PSIM evidence. Nanti ditaruh di server. Nah, ini untuk kepemimpinan dan accountability. Dia langsung nge-create sendiri direktori sesuai dengan elemennya. Nah, ini file yang diupload tadi ya. Ini kalau dibaca di sini tentunya karena ini saya pakai ID supaya nanti gampang saya ketika callback di database, sehingga ini tulisannya seperti ini gitu. Sebenarnya sih yang data aslinya adalah VTX 1M15 data cell gitu. Oke, kita balik lagi ya. Ini udah selesai, kita masukkan. Setelah kita simpan, ya ini kita bisa simpan. Nah, ini tersimpan, data assessment berhasil tersimpan untuk poin 1.1 gitu. Nah, lanjut 1.2. Di sini ada persyaratan mengintegrasikan sistem M dalam proses bisnis secara keseluruhan dan tanggung jawab yang jelas. Nah, ini udah sama seperti tadi, mungkin di sini ada kriteria penilaiannya juga, 25% untuk perusahaan ke prosedur, proses PDCA, plan do check and action, kemudian perusahaan memiliki prosedur yang dilengkapi dengan RASCI matrix dan lain-lain ya. Di sini nanti ini silakan untuk melakukan self assessment sendiri, karena ini bagian daripada QISA sebagai responsibility. Nanti QISA yang melakukan self assessment ya. Buktikan juga dengan evidence-nya di upload ke sini. Oke, ini ada 1.4 ya sampai 1.4 ini pertanyaan dan persyaratannya. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah kebijakan PSIM. Kebijakan PSIM juga di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Hanya ada 4 persyaratannya. Ini masih responsibility-nya dari QISSA. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi. Ya, elemen ketiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Karena ini 3.1 itu ada 3.1A ya, 3.1B sini ya, kalau kita lihat ya, ini 31 poin C. Jadi ini tentunya masih berkaitan dengan persyaratan untuk kepatuhan terhadap regulasi standar code dan ini. Nah, ini siapa? Ini responsibility-nya masih QHSSA gitu loh. Jadi dari beberapa persyaratan ini QHSSA harus bisa self assessment sendiri, tentunya dengan melakukan penilaian sendiri dan membuktikan dengan evidence-nya. Selanjutnya organisasi dan kompetensi. Nah, ini kalau dilihat organisasi dan kompetensi ini responsibility-nya ada di HCBS ya, Human Capital and Business Support. Ini kita lihat di sini ya, ada tulisannya. Ini ada 15 pertanyaan. Ada 15 pertanyaannya. Yang poin-poin pertanyaan sebagai persyaratannya untuk mendapatkan nilai ini sama seperti tadi QISSA, tapi dia harus 15 nih karena memang elemennya bagi sub elemennya itu ada 15 yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan penilaian 100%. Berapa penilaiannya di sini kalau dilihat ya, 50% ada organisasi yang bertanggung jawab untuk membangun PSIM, 50% organisasi tersebut terdiri dari sumber daya personal yang kompeten di bidangnya disertai contoh dan bukti. Nah, ini nanti bukti dan semuanya ini dilampirkan di sini. Nah, kalau kita lihat ini di 5, keselamatan kontraktor, karena keselamatan kontraktor ini banyak tentunya banyak bersinggungan dengan technical management ya di project dan operasional gitu. Jadi tentunya semua elemen ini biasanya banyak dikerjakan di project dan di operasional. Nah, ini semua juga harus bisa self assessment, membuktikan bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang sifatnya sebagai kriteria penilaian untuk mencapai nilai 100% terkait keselamatan kontraktor. Apa aja sih di sini? Ini kalau 100% prosedur pengolahan kontraktor, termasuk kontraktor yang mengolah aspek proses tinggi yang berbahaya, yang tinggi berpotensi MAH. Jadi kayak pemilihan kontraktor, persiapan kontrak dan lain-lain ya. Ini nanti bisa evidence-nya juga di upload ke sini. Kemudian kalau dari sini ya terkait dengan informasi keselamatan proses. Nah, ini agak ambigu karena sebenarnya PSI atau Process Safety Information itu biasanya memang disiapkan dari project ya, karena
selepas project dia sudah selesai project, itu sebenarnya data PSI itu harus sudah ada, udah terkumpul, tersusun dengan rapi gitu loh. Jadi ini adalah kita set sebagai yang idealnya saja, tapi ketika udah di fase operasi tentunya ini akan menjadi responsibility dari operasi gitu loh. Kemudian analisa bahaya proses ini juga sebenarnya ini masuk ke dalam PH ini kayak Hazard Hazard dan lain-lain, itu sebenarnya udah mulai di step dari fase project gitu loh. Tapi ketika memang di fase operasi kita tentunya akan merubah juga sih nanti rule responsibility-nya ini di RASCI-nya ini siapa yang bertanggung jawab gitu. Untuk pengisian sama seperti yang tadi di awal. Kemudian prosedur operasi. Nah, kalau prosedur operasi tentunya tim operasi lah yang paling tahu dan dia yang mempunyai responsibility terhadap prosedur operasi. Jadi kalau dilihat di sini prosedur operasi itu apa aja kriterianya di sini. Ini ada downgrade situation 100% bagi untuk setiap poin yang relevan gitu loh. Jadi ini kalau tidak mencakup semua ya tidak relevan gitu. Nanti silakan melakukan assessment sendiri gitu loh. Kemudian ada kepemimpinan dan kepemimpinan dan accountability. Kemudian prosedur ini ada kesiapan operasi. Kesiapan operasi ini tentunya adalah tinjauan kesiapan pra-startup. Ini kebanyakan sebenarnya ada di technical management ya, ketika selesai project dia melakukan PSSR atau lain-lain. Nah, PSSR nanti kita bagi menjadi dua ya, PSSR yang tentunya yang big, yang besar ya, yang ini karena ada project, atau PSSR yang mini atau simple yang biasanya dilakukan oleh tim operasi. Nanti kita split aja menjadi dua PSSR. Oke, selanjutnya integrity asset. Nah, ini adalah bagian dari tim infrastruktur manajemen ya. Kalau di sini responsibility-nya adalah infrastruktur manajemen. Ini ada 38 sub elemen yang banyak sekali tentunya, tapi sebenarnya tidak semua bagian dari ini adalah tanggung jawab dari infrastruktur manajemen ya. Karena ada bagian dari pertanyaan-pertanyaan ini masuk ke dalam ke dalam responsibility yang lain ya. Jadi nanti kalau misalnya kita di sini ntar kita coba lihat dulu ya, apa sih bagian dari responsibility lain di dalam sub elemennya integrity asset. Nah, kita lihat di sini aja ya. Di sini rule and RASCI. Ya, ini kita lihat RASCI pertanyaan. Nah, ini kita buka di sini. Nah, ini untuk elemen 10 ya. Elemen 10 pertanyaan nomor berapa yang bukan merupakan responsibility dari si IM. Bukan hanya responsibility dari infrastruktur manajemen. Nah, ini kalau kita lihat di sini di poin berapa nih? Di poin 3 membuat standar peraturan regulasi dokumen mengacu WNM terkait acuan bla 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 ya. Ini ini ada responsibility juga dari TM ya. Karena ini akan beririsan nih antara IM dan TM nih terkait dengan membuat standar dan peraturan regulasi dokumen acuan OEM. Apalagi gitu kan, ini banyak di sini. Ya ini melakukan aset integrity untuk CC, kriteria penilaian. Nah, ini CC juga sebenarnya harusnya udah di state di awal project supaya di project itu juga mendeliver hasil projectnya itu di operasi dan di infrastruktur manajemen udah menstate CC-nya gitu loh. Nah, ini bisa dilihat semua nanti apa yang menjadi RASCI matrik di setiap sub elemen dari dari PSIM ini. Oke, balik lagi. Nah, di sini yang tadi sama lah ya semua ya untuk 18 elemen ini. Kemudian ini ringkasan assessment. Tentu ringkasan assessment ini kalau kita lihat tadi kita udah isi ya di elemen 1. Ini baru ada 5% karena tadi kita ngisi nggak semua sub elemen kita isi, jadi baru hanya satu gitu. Di sini nanti ada kelihatan skornya ya setiap ini ya, ini kayak ini ada skornya 5% yang tadi baru kita isi, yang lainnya belum kita isi ya, belum ada penilaian. Nah, ini udah ada warna merah, ini udah dinilai. Kemudian kalau lihat gap analysis, nah kalau lihat di sini gap analysis sudah terlihat di sini 5% menyusun dan menetapkan kebijakan PSIM. Sasaran di sini gapnya kurang bagian di prosedur gitu. Jadi muncul di sini gapnya untuk elemen 1 ya. Nanti untuk elemen lain juga akan muncul nanti severity critical gapnya di sini nanti yang harus diperbaiki.
Kemudian ini plan action, saya lupa. Di awalnya harusnya kita plan action dulu. Misalnya kita punya mau ada audit PSAM nih. Nah, ini kita bikin plan actionnya dulu. Ini plan actionnya misalnya periode periode eh, apa nih? Periode berapa sampai berapa gitulah ya. Nah, ini misalnya untuk semua status, ini semua misalnya kita namain draft ini, terus ini semua ya. Oke, kita buat plan actionnya, terapkan. Oke, nah ini kita tambah dulu ya. Kita dulu. Bentar, kok halaman tambahnya hilang ya. Oke, nanti seharusnya sih ada halaman untuk menambah action ya. Action itu misalnya di tahun ini ada ada audit yang harus kita kerjakan gitu loh. Oke, menu selanjutnya ini tadi rule and responsibility, yang ini per elem berdasarkan dengan nama rule-nya, kemudian deskripsinya, kemudian di mappingnya ada berapa ini, dia ada berapa yang rule-nya. Ini bisa kita rubah ya. Misalnya kalau kita klik ini, atau kita tambah rule baru lah ya, tambah edit, kita tambah rule baru. Ini bisa sebagai apa gitu kan, kalau memang ada rule baru gitu. Oke, kemudian di sini manajemen user ini nanti, nah ini user-user yang bisa di manage dan nanti akan disesuaikan dengan siapa nanti dan bagaimana dia bisa ngisi gitu loh. Jadi nggak semua user ini bisa melakukan melakukan delete dan lain-lain ya. Jadi mereka hanya bisa mendelete dari apa yang menjadi rule-nya mereka. Sini kalau ada lihat usernya ada asesor ya. Ini nanti asesor ini yang nanti akan mengakses nih semua dari hasil yang dimasukin oleh masing-masing user ya. Nanti asesor bisa ngasih komen gitu. Kalau misalnya nih, kalau lihat sini ya, verify asesor ya. Sini kalau kita lihat, nah ini karena belum ada nih, masih draft ya. Masih draft, jadi asesor masih menunggu nih. Kalau dia menunggu ada yang sudah selesai, nanti asesor akan melakukan verifikasi gitu loh. Oke, kemudian ini elemen-elemen yang tadi 15 ya. Kemudian ini yang tadi raski pertanyaan ya. Dari setiap elemen itu ada beberapa pertanyaan. Nah, ini raskinya juga bisa dirubah yang saya jelaskan tadi. Nah, ini periode assessment, sorry. Ini tadi periode assessment, ini bisa kita tambahkan di sini yang tadi. Sorry, ternyata menunya tadi saya lupa ya. Ini harusnya saya delete juga nih. Action plan-nya ya. Action plan ini nanti. Nah, ini periode yang tadi nih, draft 2026 yang lagi kita kerjakan gitu loh. Activity log ini masih kosong karena saya belum isi ya. Kemudian email log juga masih error karena masih dikelola sedikit lagi. Evidence setting, nah ini evidence setting dimana kita nyimpen semua evidence ya. Ini saya simpen di D kebetulan. Nanti kalau servernya berubah, tentu servernya akan kita rubah juga posisinya di mana gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Kayaknya udah deh. Nanti kalau misalnya udah jadi nanti kita coba. Ini evidence-nya ya, list evidence-nya gitu. Oke, nanti kita coba, kita logout dulu ya. Kita logout pakai user. Kita nyoba logout pakai user. Logout. Kemudian kita coba pakai usernya misalnya QHSSE ya, ingat. Oke. Nah, ini adalah user QHSSE. Kemudian, nah ini disebutin di sini user QHSSE aja ini ada dia sebagai accountable dan responsibility. Jadi dia hanya mengisi bagian yang accountable dan responsibility aja gitu, nggak semua diisi. Kalau yang lainnya dia hanya consult, manajemen kinerja accountable dan responsibility, belajar dari kejadian accountable aja, audit accountable dan responsibility, tinjauan accountability dan responsibility gitu loh. Jadi nanti ini akan menyesuaikan dengan loginnya sesuai dengan rule yang tadi kita setting ya. Jadi di sini nggak bisa mereka ngeliat rule, dia hanya melihat ringkasannya aja gitu loh, apa yang sudah dia isi sesuai dengan elemen sesuai dengan rule mereka. Oke, begitu aja. Ini kita lihat ya rule QSS ya. Oke semuanya, terima kasih, semoga ini bermanfaat buat Pertamina Gas dan kita jauh lebih advance terkait dengan proses safety, asset management,
dan memudahkan kita untuk melakukan assessment, self assessment. Terima kasih.